Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang sama-sama kita hormati guru kita pada pagi ini Al-Mukarram Al-Ustadz Supil Fuad AMD Far, Bapak RW kita, Bapak Ajhari, para ketua RT yang ada di lingkungan Masjid Al-Istiqomah, para orang-orang tua kita, tuan-tuan haji, dan para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dilanjut dengan tausiah pagi ini. Alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para kita pengikutnya. Semoga kita selalu istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya dan insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Marilah para jamaah yang sama-sama kita hormati, guru kita akan memberikan tausiahnya pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Ambil salam Ustaz kita Al-Mukarram Al-Ustadz Supil Fuad AMD Far. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu alal maqam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihil bararatil kiram wa sahbihi masabihil ghalam wattabina lahum ila yaumit tantiku fihi jami'ul adha wa yabqumu fihi lisan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqat wal awan. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Fa yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallah wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Para alim ulama, para kiai,
para asatis, para sesepuh di Masjid Al-Istiqomah di kampung Jalan Aji Buang, Ulu Jami, rahimani rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dianugerahkan pada kita semua. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat panjang umur, sehingga kita masih berkesempatan untuk bisa mengisi sisa kehidupan kita, sisa usia kita dalam rangka memperbanyak amal-amal soleh, dalam rangka memperbanyak amal-amal kebaikan. Insya Allah perjalanan hidup kita dengan segala kebaikan yang kita lakukan akan menjadi bagian dari catatan-catatan amal soleh kita, sekaligus menjadi wasilah yang akan mengantarkan kita semua pada akhir hidup husnul khatimah. Sholawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan, kita limpah curahkan kepada uswah dan qudwah terbaik umat manusia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga tercinta beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf lahir batin, mohon maaf yang besar-besarnya karena mungkin lancang duduk di depan seperti ini, sementara di sini banyak orang-orang yang jauh lebih berilmu dibanding Al-Fakir. Al-Fakir sekedar menjalankan amanah dari salah seorang sahabat yang kebetulan qadarullah masih kerabat beliau, ya Ustadz Rusdi, ya untuk mengisi kekosongan kajian subuh tiap bulan di Masjid Al-Istiqomah Ulu Jami. Masyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, masih dalam suasana Zulhijjah, dan kemarin kalau nggak salah hari terakhir di bulan Tasyrik, di hari Tasyrik. Materi yang akan Al-Fakir sampaikan masih berputar masalah ibadah kurban. Ketika kita setiap kali berbicara tentang ibadah kurban atau udhiyah atau an-nahru bahasa agamanya, tentu ini ada sejarahnya, ada syariatnya, dan ada falsafahnya. Ketika kita membahas atau membicarakan masalah ibadah kurban atau udhiyah, tidak pernah bisa kita lepaskan dari kisah perjalanan ujian hidup baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga tercinta beliau, istri beliau Sayyidatuna Hajar, putra beliau Ismail alaihissalam. Tidak pernah kita bisa lepaskan dari perjalanan hidup beliau sangat penuh ujian. Ketika para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW di majelis beliau tentang udhiyah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Apa itu udhiyah? Kata para sahabat. Sahabat bertanya, "Ma hadhil adhahi?" Apa itu udhiyah? Baginda Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, "Millatu abikum au tariqu abikum au sunnati abikum." Jadi ketika sahabat bertanya apa itu udhiyah, apa itu ibadah kurban, baginda Rasulullah SAW menjawab, itu sunnahnya ayah kalian, Ibrahim alaihissalam. Jalan hidupnya Ibrahim alaihissalam, sunnahnya ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran sebagai bentuk apresiasi penghargaan Allah pada Ibrahim sang Khalilullah kekasihnya, Allah sematkan istilah ummah atau umat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, ketika Allah firmankan, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Kenapa Ibrahim yang hanya seorang diri, tapi Allah sematkan, Allah berikan predikat sebagai ummah. Ummah itu kan banyak. Karena dalam pribadi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu tercakup sifat-sifat mulia manusia. Oleh karena itu beliau juga mendapat julukan Abul Anbiya, meskipun beliau muncul belakangan setelah nabi-nabi sebelumnya. Jadi ketika para sahabat bertanya tentang apa itu udhiyah, baginda Nabi menjawab, "Millatu abikum." Karena yang pada hakikatnya udhiyah itu ibadah kurban adalah syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itulah kenapa beliau juga mendapat julukan Abul Anbiya. Ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, bahwa perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sangat berat. Banyak ujian yang harus beliau lalui dalam kehidupan beliau untuk menguji ketaatan dan kesabaran beliau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam dakwahnya beliau harus berhadap-hadapan head to head
dengan seorang Nimruj atau seorang Namruj, orang ada yang nyebut Nimruj, ada yang nyebut Namruj. Bagaimana beliau juga harus berhadapan-hadapan dengan sang ayah atau orang memahaminya sebagai paman, karena kata-kata abun dalam bahasa Arab bisa bermakna ayah, bisa juga bermakna paman. Ketika beliau dalam dakwahnya harus berhadapan-hadapan dengan Nimruj atau Namruj, itu hal kecil buat beliau, tidak terlalu berarti. Meskipun dengan konsekuensi beliau dilemparkan ke dalam api yang membara, api yang menyala-nyala, dan Allah selamatkan saat itu. Berhadapan-hadapan dengan sang ayah atau paman juga tidak terlalu berarti buat beliau. Meskipun dengan konsekuensi beliau dibentak dan diusir ketika beliau sampaikan dakwah kepada sang ayah atau sang paman. Beliau katakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayah, kata Ibrahim pada sang ayah atau paman, kenapa engkau harus menyembah sesuatu yang tidak mampu mendengar, sesuatu yang tidak mampu melihat, dan tidak mampu memberikan manfaat pada apapun pada dirimu ya ayah. Inilah kecerdasan Ibrahim dalam melakukan pendekatan logika dakwah pada sang ayah agar bisa mudah diterima. Inilah pentingnya penggunaan rasional dalam dakwah. Ketika beliau sampaikan kepada sang ayah atau paman, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa engkau ayah harus menyembah sesuatu yang tidak mampu mendengar, sesuatu yang tidak mampu melihat, dan tidak mampu memberikan manfaat apapun padanya? Sang ayah saat itu menjawab dengan keras, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya, kata Ibrahim pada sang ayah. Ibrahim, jika lo enggak berhenti mendakwah itu dengan dakwahmu seperti ini, aku akan lempar kamu, kata sang ayah pada Ibrahim. Wahjurni maliya, pergi dariku sekarang itu. Apa jawaban Ibrahim? Ibrahim katakan pada sang ayah dengan santunnya, tetap beliau menghormati pada sang ayah atau sang paman. Beliau katakan, qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiya. Qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiya. Wahai ayah, nggak apa-apa engkau membentakku, nggak apa-apa engkau mengancam untuk melemparku dengan batu. Tapi ketahuilah ayah, aku tetap akan memohonkan ampun atas dosa-dosamu. Karena sesungguhnya Allah itu sangat baik padaku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiya. Itulah perjalanan dakwah Ibrahim yang begitu sangat berat. Berhadap-hadapan dengan Nimruj atau Namruj tidak terlalu berarti buat beliau. Masalah kecil buat beliau. Berhadap-hadapan head to head dengan sang ayah atau sang paman pun nggak berarti buat beliau. Tapi justru yang terberat adalah ketika beliau harus menyampaikan kepada putra tercinta beliau yang kelahirannya ditunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya. Ada berbagai macam riwayat berapa lama Ibrahim menunggu kehadiran sang buah hati yang beliau idam-idamkan dalam hidupnya. Karena beliau dianugerahi dikarunia anak Ismail itu sudah cukup umur, sudah sangat tua, sepuh. Inilah yang terberat bagi Ibrahim ketika beliau harus menyampaikan kenyataan pahit bahwa Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putra tercinta beliau, Ismail alaihissalam, yang diabadikan dalam Al-Quran, yang Allah gambarkan, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika sang anak sudah mencapai usia yang cukup, sudah mampu untuk berusaha bekerja bersama-sama sang ayah, atau orang Betawi bilang lagi enak-enaknya dilihat, falamma balagha ma'ahu sya'ya, Ibrahim katakan, qala ya bunayya inni ara fil manami, sungguh aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu nak. Ibrahim menyampaikan itu. Ini kemudian menjadi pertanyaan, kok bisa syariat diterima lewat mimpi? Ini beda Pak, Bu, ini beda. Ini mimpi yang disebut dalam bahasa agama dengan ru'yatus sholihin, mimpinya orang-orang baik. Karena diawali dengan kesolehan, maka mimpinya pun bukan mimpi sekedar buka tidur, tapi mimpi yang mengandung makna yang sangat dalam. Ini yang terberat bagi Ibrahim ketika beliau harus menyampaikan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Tetap Ibrahim katakan, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu nak, kata Ibrahim pada sang anak tercinta. Ini artinya bahwa Ibrahim sedang memberikan teladan kepada kita semua bahwa pentingnya menanamkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang ayah jangan egois hanya berpikir bagaimana Allah memberikan keridhaan pada diri kita. Bagaimana kita meraih keridhaan, tapi tanamkan juga pentingnya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita, untuk anak kita, istri kita. Dan ini Ibrahim contohkan pada kita semua. Karena Ibrahim tidak ingin Ismail tumbuh jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Sang anak Ismail alaihissalam, karena memang seorang anak yang soleh dan anak dari seorang nabi besar yang soleh, tidak banyak bertanya. Ketika sang ayah bertanya, "Fandur madza tara?" Bagaimana pendapatmu nak itu? "Fandur madza tara?" Ismail menjawab, "Qala ya abatif al-ma tu'mar." Wahai ayah, lakukan saja langsung apa yang diperintahkan padamu. Dalam hal ini untuk menyembelihku. Qala ya abatif al-ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengkaji bahasa Al-Qur'an, bahasa agama, menukil dari ucapan seorang ulama besar asal Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang wafat kurang lebih 15 atau 16 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa kenapa Allah memilih diksi atau redaksi matu'mar bukan maturid. Ketika Ibrahim menyampaikan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ismail menjawab, ya abatif al matu'mar. Ya Allah, ya ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan. Ini artinya apa? Bahwa kalau itu memang perintah Allah, lakukan saja ya Allah. Ya wahai ayah, lakukan saja kalau memang itu yang diperintahkan padamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dasarnya perintah Allah, matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu dasarnya perintah Allah, maka insya Allah engkau ayah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang sabar. Dan bukan maturid, bukan ya abatif al maturid. Karena kalau maturid itu berarti atas kemauanmu, atas kehendakmu. Artinya apa? Kalau itu atas kemauanmu, aku tidak mau ayah. Itulah kenapa hebatnya Allah ketika dalam tiap ayat Al-Quran selalu memilih redaksi yang sangat baik. Qala ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan aja ayah apa yang Allah perintahkan padamu, dan insya Allah ketika engkau sudah lakukan itu, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sebelum ayat ini turun, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jauh kita setback ke belakang, kita flashback ke belakang, kisah ketika Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istri tercinta beliau, Sayyidatuna Hajar. Sayyidatuna Hajar ini istri yang sangat salehah, sangat sabar, dan taat pada sang suami tercinta Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah gambarkan, Allah isyaratkan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Ibrahim, sungguh aku telah menempatkan anak keturunanmu di satu lembah yang jangankan manusia, pertumbuhan pun nggak ada, Pak. Jadi jangankan manusia, pertumbuhan pun nggak ada, tumbuh-tumbuhan pun nggak ada, binatang nggak ada. Inilah kenapa Mekah itu memang sebagai satu lembah. Jadi qadarullah ketika mohon izin, ketika saya merantau ke Saudi Arabia, saya sempat ditugaskan di Makkah Al-Mukarramah kurang lebih selama 9 tahun lamanya di salah satu restoran waralaba internasional, McDonald Western Region, Makkah Al-Mukarramah. Saya tempatkan di Aziziyah Janubiyah, Syarah Sitin, Ar-Rusaifah, dan lain sebagainya. Itu ketika saya memasuki kota Makkah pertama kali dari Jeddah, jalannya mah agak-agak begini. Ketika saya naik mobil, itu disupiri oleh seorang muslim dari Sudan, Imad kalau nggak salah namanya. Saya tanya ke Imad, saya baru pertama kali nih menginjakkan kaki di tanah suci. Saya mau tahu mana Masjidil Haram. Ini nggak lama lagi, Sufil, kamu menoleh aja ke kiri. Saya naik ke kiri, terlihat tuh menara Masjidil Haram, terang. Langsung saya mengucurkan air mata, Masya Allah. Ini yang selama ini hanya saya saksikan di sajadah-sajadah atau hiasan dinding. Saya melihat langsung bagaimana kemegahan Masjidil Haram. Jadi kita jangan bayangkan Makkah itu seperti sekarang, jangankan seperti sekarang. Di zaman Rasulullah SAW hidup pun Makkah udah sangat berperadaban, sangat maju, sangat pesat, sudah banyak hiburan, transaksi jual beli di pasar. Jadi kembali ketika bagaimana Ibrahim meninggalkan istri tercinta Sayyidatuna Hajar dalam keadaan hamil mengandung anak tercinta, buah hati yang dia idam-idamkan, di satu lembah yang jangankan manusia, tumbuhan pun nggak tumbuh. Siti Hajar, Sayyidatuna Hajar masih sempat bertanya. Wajar sebagai seorang istri ketika dia bertanya pada sang suami tercinta, tapi tidak bertanya seperti umumnya wanita, kebanyakan istri kita, Pak.
bertanya sebagai seorang wanita yang sangat taat dan patuh pada suami. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau tanyakan pada Ibrahim? Amaraka rabbuka ya Ibrahim. Amaraka rabbuka ya Ibrahim. Wahai suami tercinta Ibrahim, apakah Tuhanmu memerintahkanmu untuk meninggalkan aku di lembah ini? Itu pertanyaan seorang Sayyidatul Hajar kepada sang suami tercinta, dan sebagai suatu kewajaran ketika seorang istri bertanya pada sang suami, kok bisa aku ditinggalkan di tempat yang sangat jauh, tidak berpenghuni sama sekali? Ibrahim menjawab, "Na'am, betul istriku tercinta. Allah memang memerintahkanku untuk menempatkan dan meninggalkanmu di sini." Sebagaimana yang tadi disampaikan ketika Allah firmankan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Itu doa Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa agar anak keturunannya juga menegakkan salat. Dan manusia kebanyakan cenderung untuk mencintai keluarga Ibrahim. Ketika dalam Al-Quran juga diabadikan ketika Ibrahim berdoa, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya terbukti sampai sekarang kita selalu buah Ibrahim itu menjadi buah bibir pembicaraan orang banyak. Khususnya ketika masuki Idul Kurban. Sejarah yang nggak pernah padam. Beda mungkin dengan istri-istri ketika zaman transmigrasi dulu, ketika penduduk Pulau Jawa banyak dipindah oleh Pak Soeharto saat itu ke Lampung, ke Sumatera. Banyak istri-istri yang nggak bertanya lagi pada suami, kenapa kita tinggal di tempat seperti ini, hutan belantara yang juga banyak binatang buas. Mereka banyak yang minggat, Pak, langsung kabur, pulang lagi kembali ke kampung halaman masing-masing. Tidak seperti halnya Sayyidatul Hajar ketika ditinggalkan oleh sang suami tercinta. Beliau masih bertanya dengan santun, amaraka rabbuka ya Ibrahim, apakah Tuhanmu memerintahkanmu untuk menempati? Naam, kata Ibrahim. Idan, kata sang istri Sayyidah, idan lan yudai annallah. Kalau begitu, kalau memang itu perintah Allah padamu, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Ismail alaihissalam itu benar-benar dinantikan oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun lamanya. Jadi Ibrahim itu diperebutkan, Pak, Bu. Ibrahim itu diperebutkan, diklaim oleh kelompok Yahudi Bani Israel, diklaim juga oleh kelompok Nasrani. Tapi itu semua ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin." Ibrahim itu sekali-kali bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani. Beliau adalah seorang muslim yang taat, orang hamba yang tulus dan selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hadisnya sahih ketika baginda Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadisnya, Innallaha astafa Ismaila min wadadi Ibrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim. Yang terbaik dari Ibrahim itu Ismail. Thumma astafa Adnana min Ismail. Kemudian dipilih dari Ismail yang terbaiknya Bani Adnan. Thumma astafa Quraisyan min Adnana. Kemudian dipilih lagi yang terbaiknya dari Adnan, Bani Quraisy. Thumma astafa min Quraisyin Hasiman. Kemudian yang dipilih juga yang terbaik dari Bani Quraisy, Bani Hasim. Terus kata baginda Rasulullah terakhir, wastafani min Hasimin, dan Allah telah pilih yang terbaik dari Bani Hasim, diriku sendiri. Ini kemudian yang dimaksud dengan khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin min khiyarin min khiyarin, yang terbaik dari 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 yang terbaik. Ini sahih hadisnya. Jadi baginda Rasulullah SAW itu keturunan daripada baginda Nabi Allah Ibrahim AS. Meskipun mungkin kemudian terlahir juga Ishak, fabasyarnahu bi Ishak. Jadi kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran putranya berikutnya namanya. Ini sebagai buah kesabaran, keikhlasan, ketulusan Ibrahim atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Allah kasih hadiah kelahiran selanjutnya Ishak alaihissalam. Dalam kajian-kajian para ulama kita juga ada sedikit perbedaan bahwa ada juga yang berkeyakinan yang disembelih itu Nabi Ishak bukan Nabi Ismail. Meskipun yang mu'tamad itu ya Ismail, yang kita yakini yang disembelih itu Ismail alaihissalam bukan Ishak. Jadi Ismail itu menurunkan bangsa Arab, Ishak itu menurunkan bangsa Yahudi. Tengah antara Israel dengan Palestina sebenarnya masih saudara.
Mereka sama-sama punya satu kakek, Ibrahim alaihissalam, dan mereka sama-sama cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma bedanya kalau bangsa Arab itu diturunkan dari Ismail, Yahudi itu diturunkan dari Nabi Ishak alaihissalam. Jadi episode ini singkat cerita, ketika Ismail sudah terlahir, kemudian Allah berikan ujian lagi yang begitu berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sudah terlahir, Ismail kecil, Ibrahim harus menyampaikan firman Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi Al-Fakir bacakan di awal. Falamma balagha ma'ahu syahya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu nak? Fandur madza tara. Ismail sebagai anak yang soleh menjawab, qala ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja ayah, kalau memang itu diperintahkan padamu, insyaallah engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, tadi ketika Sayyidatu Hajar ditinggalkan di satu lembah, Siti Hajar itu berlari itu dari Safa Marwah sebanyak 7 kali. Ini kemudian menjadi cikal bakal sejarah kemunculan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini air terbaik yang ada di muka bumi. Ketika Rasulullah SAW sampaikan, khairu ma'in ma'un naba' min yadin Nabi SAW, thumma Zam-Zam, thumma Nil, thumma bakil anhar. Jadi kata Rasulullah, air terbaik di muka bumi ini pertama air yang memancar dari jari-jariku. Kemudian Zam-Zam, kemudian sungai Nil, kemudian sungai-sungai lain, sungai Pasanggerahan, Ciliwung, Krukut, dan lain sebagainya. Itu air-air terbaik, jadi terbaiknya Zam-Zam. Sampai sekarang tuh Zam-Zam itu mengalir luar biasa tanpa henti, dan mungkin insya Allah sampai hari kiamat. Kita bisa bayangkan bahwa ternyata menurut hasil penelitian para ilmuwan, Zam-Zam itu bukan sekedar sumur, tapi dia ada semacam aliran sungai besar. Ini terbukti apa? Pemerintah Saudi menanamkan pipa-pipa yang diameternya luar biasa jumlahnya, dan ditanamkannya dan terus dialirkan ke Jeddah, ke Makkah, ke Madinah, ke Yanbu, ke Taif, dan lain sebagainya, kota-kota di Saudi. Itu air yang sangat luar biasa, yang bisa dikonsumsi, bisa kita minum tanpa harus kita masak lagi, tanpa kita harus olah lagi. Nah, singkat cerita, ketika Ismail sudah terlahir, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih. Nah, ini lagi-lagi setan iblis itu menggoda Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim harus membawa Ismail ke satu bukit, itu lagi-lagi iblis membisikkan bisikan-bisikan yang meminta Ibrahim agar menggagalkan prosesi penyembelihan anaknya itu. Ini kemudian menjadi sejarah salah satu rangkaian dalam ibadah haji yang disebut dengan jumrah, melempar jumrah. Ketika tiba di satu bukit, Ibrahim dibisikin lagi tuh oleh iblis, jangan Ibrahim, tega-teganya engkau ingin menyembelih anakmu, anak yang sangat baik, soleh, yang kau tunggu dan idam-idamkan kelahiran selama bertahun-tahun lamanya. Langsung Ibrahim, bukti ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala, beliau lempar tuh iblis dengan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar rajman lisayatin waridan lirrahman. Bismillahi Allahu akbar rajman lisayatin waridan lirrahman. Itu sebanyak 7 kali yang disebut dengan jumrah al-wusta. Kemudian beliau pindah lagi ke jumrah ula, jumrah al-wusta. Begitu juga sama 7 kali. Beliau lempar, berdoa. Terakhir ke jumratul aqabah. Begitu juga 7 kali. Itulah kemudian menjadi cikal bakal ritual daripada rangkaian ibadah haji, disebut dengan melempar jumrah. Jadi pada detik-detik terakhir, atau orang bule bilang tuh last second, bukan last minute lagi Pak, detik-detik terakhir ketika pisau sembelih Ibrahim sudah menempel di leher anaknya itu, di leher Ismail alaihissalam, mereka berdua masih belum menyadari yang ketika Allah abadikan dalam Al-Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Jadi ketika detik-detik terakhir, bukan menit-menit terakhir, Ibrahim sudah menempelkan pisau sembelihnya di leher putra tercinta beliau. Mereka berdua masih belum menyadari kalau itu semua kelak akan Allah ganti dengan sesembelihan dengan kibas yang sangat luar biasa besar dan sehat. Wa fadainahu bidzibin adzim. Masih belum menyadari. Jadi Ismail belum menyadari kalau itu akan diganti. Jadi nggak ada istilah skenario, biarinlah pura-pura aja toh nanti Allah akan ganti dengan seekor kibas, kok enggak. Jadi
Nabi Allah Ibrahim sudah menajamkan pisaunya, dan si anak Ismail juga dengan ikhlas dan pasrah sudah siap untuk disembelih. Nah, ini kemudian yang Allah abadikan juga, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua sudah pasrah akan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah menyeru, wahai Ibrahim, innaka qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Itu pujian Allah, engkau telah membenarkan mimpimu dan kau siap akan mengeksekusi putra tercintamu. Wa fadainahu bidzin hadim. Masyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Menukil satu tulisan dari seorang penulis muslim asal Mesir bernama Hasanan Haikal. Beliau ada menulis satu kitab, satu buku yang berjudul Hayatu Muhammad, kehidupan Muhammad. Nah, karena ini menyangkut kehidupan leluhur beliau sebagai bangsa Arab, yaitu Ibrahim alaihissalam, maka beliau kutip juga sejarah kurban di dalam tulisan tersebut. Jadi beliau ungkapkan satu kisah yang tidak dituliskan, tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi ternyata Ismail alaihissalam itu punya beberapa request, kemauan, keinginan yang disampaikan kepada sang ayah tercinta. Apa keinginan Ismail pada sang ayah tercinta? Yang pertama adalah, wahai ayah, ketika nanti tiba waktunya penyembelihanku, mohon agar ayah menajamkan pisau sembelihnya. Mohon agar ayah menajamkan pisau sembelih ayah, agar apa? Agar aku tidak akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Inilah kemudian bapak-bapak, menajamkan pisau sembelih itu menjadi bagian dari sunnah ketika kita akan melakukan proses penyembelihan. Jangan sekali-kali menggunakan pisau atau golok yang tumpul, karena itu akan membuat hewan sesembelihan menderita. Jadi tajamkan pisau, adapun teknisnya nanti mau teknik dorong atau teknik tarik, yang seperti banyak dijelaskan di tutorial di YouTube oleh tim Juleha atau semuanya, itu terserah. Yang penting tajamkan pisau kita atau golok kita, nanti baru kita bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minka walaka, Allahumma taqabbal min, sebutkan siapa mudhohi yang mempersembahkan hewan kurban tersebut. Jadi menajamkan pisau sembelih itu bagian dari sunnah, sebagaimana yang baginda Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadisnya, innallaha kataba ala nafsihi rahmah, sungguhnya Allah telah menetapkan hal-hal baik pada dirinya sendiri. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah, jika kalian ingin berperang, terpaksa harus berperang, maka indahkanlah cara berperang kalian. Meskipun kita berhadapan-hadapan dengan musuh dengan bilah pedang yang sudah panjang, kita tetap harus diharapkan kesantunan kita ketika kita harus menghabisi nyawa musuh kita. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Dan ketika kita harus menyembelih hewan sembelihan kita, maka baguskanlah juga cara sembelih kita. Ya, termasuk salah satunya menajamkan pisau yang akan kita gunakan untuk sembelih. Jangan pernah menyakiti hewan sembelihan kita. Bahkan ada adab-adabnya juga tuh disampaikan oleh para guru-guru kita. Jangan pernah nenteng-nenteng pisau atau golok sembelih kita di depan hewan kurban kita. Apalagi mengalir darah. Kalau kata almarhum abang saya, itu namanya kita menyakiti hewan dua kali. Sebelum dia mati, dia udah tersakiti karena melihat bagaimana tajamnya golok yang dipakai untuk menyembelih teman yang sudah disembelih duluan. Bagaimana melihat aliran darah yang begitu segar. Fa idza zabahtum fa ahsinu bidzah fal yuhidda ahadukum safratahu, dan hendaklah dari salah seorang kalian itu menajamkan pisaunya. Jadi bapak-bapak yang memang sudah punya profesi profesional spesialis penyembelihan di setiap kali musim kurban, itu harus wajib menajamkan pisaunya. Dan jangan pernah ketika kita sudah menyembelih hewan kurban, kita tinggalkan hewan kurban begitu saja. Pastikan bagi juru sembelih ini, hewan yang sudah kita sembelih itu benar-benar mati. Karena ada beberapa kasus, saya al-fakir nih meskipun bukan penyembelih, tapi beberapa kali tugaskan oleh masjid dekat rumah dan tanda kutip dipaksa. Karena saya basicnya nggak tegaan Pak, saya nggak tegaan melihat darah segala macam. Ya, Bang Fuad tolong dibantu penyembelihan. Tahun ini saya motong alhamdulillah 4 ekor kambing. Dan mohon maaf saya nggak punya senjata sendiri, jadi minjem dari sepupu. Alhamdulillah sih berlangsung lancar juga, saya sembelih itu 4 ekor kambing. Di wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu, dan bikin nyaman hewan sembelihan kita. Nyaman maksudnya apa ya? Ketika dia belum disembelih, ya kita perlakukan dengan baik, jangan disiksa, apalagi sampai dilukai, dijatuhkan, diikat dengan kencang. Kasihan, bagaimanapun dia makhluk Allah.
Binatang itu juga makhluk Allah, punya perasaan, jadi harus perlakukan dengan baik. Innallaha katabal ihsana 'ala nafsi fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu zibah wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu. Ini kemudian menjadi sunnah, menajamkan. Bahkan tradisi orang-orang Betawi di kampung saya terutama, itu satu pisau sembelih atau satu golok sembelih itu digunakan setahun hanya 2 kali. Pertama ketika menjelang Idul Fitri ada urunan atau patukan untuk membeli hewan, semacam arisan. Yang kedua ketika Idul Adha tiba. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit perjalanan hidup baginda Nabi Allah Ibrahim sebagai latar belakang sejarah terjadinya ibadah kurban. Nah, masuk pada syariatnya, iya, masuk pada syariatnya bahwa seperti yang Al-Fakir sampaikan pada muqaddimah tadi, bahwa syariat berkurban itu berlandaskan firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar, ketika Allah firmankan inna a'tainakal kautsar wassalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan padamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Nikmat ini, Al-Kautsar ini punya makna 2. Yang pertama, Al-Khairul Katsir, nikmat yang sangat banyak. Yang kedua, Ismun Nahri fil Jannah, nama sebuah sungai atau telaga di surga. Jadi ketika Allah firmankan kepada baginda Rasulullah SAW, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan padamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Jawabannya apa? Fashalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah Muhammad dan berkorbanlah. Bahkan baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, dalam tanda kutip, agak sedikit memberikan ancaman pada orang-orang umatnya yang diberikan kemampuan, kelapangan rezeki, tapi tidak mau berkorban. Man wajada sa'atan di an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana atau falam yahdur musallana. Kata Rasulullah SAW, di antara umatku yang diberikan kelapangan, keluasan rezeki untuk berkorban, tapi tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah, jangan coba-coba mendekati tempat sholat kami. Itu ancaman dari baginda Rasulullah SAW. Ketika sahabat bertanya, mal adhahi ya Rasulullah, apa itu ibadah kurban? Rasulullah menjawab, millatu abikum. Sahabat kembali bertanya, famalana fiha ya Rasulullah, apa manfaatnya, apa fadilahnya buat kami? Kata Rasulullah, fi kulli sya'ratin hasanatun, dalam setiap bulunya ada satu kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan pada putri tercinta beliau, Fatimah Zahra, ya Fatimah, kata, idhabi ila udhiyatiki fa innaha awalu kutratin min damiha yughfaru laki min dambiki. Wahai Fatimah, sana pergi, samperin, lihat penyembelihan hewan kurbanmu, karena setiap tetes darah yang menetes ke bumi itu mengampuni dosa-dosamu. Bahkan Rasulullah dalam satu majelis juga menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa kelak di akhirat itu akan ada 2 golongan. Yang pertama disebut dengan al-muthkilin, yang kedua disebut dengan al-muhiffin. Al-muthkilin itu, sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Al-muthkilin itu orang-orang yang bebannya berat, dan muhiffin itu orang-orang yang bebannya ringan. Sahabat bertanya, apakah kami termasuk al-muthkilin awil muhiffin? Apakah kami termasuk orang-orang yang bebannya berat atau bebannya ringan? Rasulullah menjawab, apakah kamu punya cadangan makan hari ini? Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Untuk besok, ya kami punya. Untuk lusa tidak ada. Berarti antumul minal muhiffin. Berarti kalian termasuk orang-orang yang bebannya ringan. Tapi kalau orang yang jangankan untuk lusa, masih tahun berikutnya punya simpanan, itu hati-hati. Bisa jadi saya, bapak-bapak termasuk al-muthkilin, orang-orang yang bebannya berat. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana Bang ketika kita punya deposito, tabungan segala macam? Ya silahkan saja, asal amanah dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, disedekahkan, diinfakkan dan sebagainya. Insya Allah Allah akan terus jaga keberkahan atas setiap harta yang kita miliki. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini aja materi yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian, karena yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kurang datang dari Al-Fakir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-Bapak Ibu sekalian, sejenak kita tundukkan hati, kepala serta pikiran kita, dan kita tengadahkan tangan kita seraya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kabulkan ijabah apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita.
Allah sehatkan badan kita, Allah sakinah mawadah rahmah rumah tangga kita, Allah soleha dan solehakan keturunan kita, zuriat kita, dan Allah ridhoi setiap langkah perjalanan hidup kita, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Bihadiniyah wa lakulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi haqqikha bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi wa mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kullam mutlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma innaka sa'altana min anfusina ma la namlikuha illa bika. Allahumma fa'tina minha ma yurdika anna. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhaddin wala mudillin silman li awliyaik wa adwan li a'daik nuhibbu bihubbik man ahabbak. Allahumma asturna bisitrikal jamil alladhi satarta nafsaka fala ainun tarak. Allahumma ja'al lana da'watan la turad wa rizqan la yu'ad waftah lana awwabal khair waghfir lana dhunub wa haqqiq lana ma natamanna wajbur khawatirana bikaramika ya Allah. Allahumma kun ma'a kulli muhtaj wa farrij hamma kulla mahmum wa aghith kulla malhub wansur kulla madlum warzuqna qalban rahima. Allahumma ij'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirati wal 'asamah wahtamtana bis sa'adah wal himna rasad warzuqna taqwa fa innahu khairu zati arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah pagi ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh guru kita pagi ini menjadi tambahan buat ilmu kita. Kami mewakili DKI Masjid Al-Istiqomah mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada para jamaah yang telah menghadiri acara ini. Tamu undangan dari Mushola Ul Azmi, Masjid Al-Itisam, Masjid Nurul Fajin, dan Mushola Nur Yakin. Semoga langkah Bapak dari rumah atau dari masjid mendapat ganjaran pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ada sarapan nasi uduk dan banyak ada gorengan juga. Silakan Pak. Sarapan.